Good morning, good morning. Hari ini kita akan live masih di hashtag dosen hate series. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu dosen hate kita, yaitu Miss Heri Windawati. Nah, Miss Heri Windawati ini kita akan lihat bagaimana perjalanannya dengan beasiswa. Dan wah, macem-macem deh nanti kalau kita ngomongin mengenai Miss Heri. Hai Sir Mike from Brisbane. Hai Mbak Via. Anderson, Ricky, kapan kita PO-PO makanan enak nih? Iki Kitchen ya, akan segera muncul. Saya tunggu-tunggu nih, kemarin banget. Ya, Miss Wiwin ini, wah supporternya banyak nih Miss Wiwin nih. Sir Mike sampai muncul juga nih. Hai Miss Wiwin. Hai Miss Dea. Miss Wiwin kameranya boleh agak turun sedikit supaya wajah Miss Wiwin kelihatan. Karena kepotong nih. Wajah saya juga Miss Dea kayaknya suaraku kepotong sedikit. Kenapa? Suara kamu enak, Bu. ya? Suara Miss Wiwin oke? Suara aku oke nggak? Kebalik Suara kita. sama-sama. Oke. Sebentar ya. Kita akan cari tahu perjalanan Miss Wiwin selama Miss Wiwin berkarir di dunia hospitality industry sampai akhirnya terpikat dengan kita dan menjalani journey-nya sebagai dosen. Dan tidak hanya dosen, Miss Wiwin ini adalah juga Head of Internship di Podomoro University. Miss Wiwin, apa Hai Miss Dea. kabar? Baik Miss. Sibuk apa, Miss? Selama liburan? Kok liburan? Work from home. Maaf, kok liburan? Work, Liburan cuma lebaran ya? work from home itu ya pastinya sibuk sama project-project kerjaan juga. Pas selesai kerja biasanya aku suka ikut training-training kayak gitu, ikut webinar. Nah, itu nanti yang akan kita kejar di belakangnya. Oke, Miss, sebelum kita masuk ke yang saat ini, kita boleh nggak throwback our memories to 2005? Saat itu, Miss Wiwin ini saya kenal sebagai penerima beasiswa unggulan. Boleh cerita nggak, Miss, proses pada saat Miss Wiwin menerima beasiswa unggulan tersebut? 2006 Miss Dea. 2006, sorry, 2006 ya. Yes. Ya, perjalanan dapat beasiswa itu sebenarnya penuh lika-liku banget Miss Dea. Iya, 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 iya. Karena Pasti. apa? em, karena apa ya? Karena sebenarnya itu aku tadinya nggak mau ngambil jurusan hospitality. Tadinya aku memutuskan aku mau ngambil passion aku adalah psikologi. Psikologi, oke. Menjawab Nah, banyak hal cuma itu. cuma memang kebetulan papa pensiun, jadi memang tidak ada biaya segala macam untuk melanjutkan ke jurusan yang aku mau, which is itu harusnya ada di UI. Nah, Oke. akhirnya sambil aku cari-cari kerja segala macam, aku dapat info beasiswa unggulan dari tante aku. Terus akhirnya aku coba apply akhirnya keterima dan itu seleksinya sangat ketat dari ratusan orang. Yes, I know. Itu Pas, waktu itu alat tesnya segala macam komplit banget ya, Miss. iya, jadi ada tes TPA, terus juga ada tes kemampuan bahasa, terus juga macam-macam deh, Miss. Itu juga apa namanya seleksinya dari berbagai kota, ada dari Ambon, ada yang dari Aceh, ada yang dari Kupang. Jadi benar-benar diseleksi dari berbagai kota gitu. Nah, waktu itu Miss satu angkatan berapa orang, Miss, yang menerima beasiswa unggulan itu, Miss? Kita dibagi sekitar 60 orang. Wow, dua kelas ya? Ya, dua kelas. Terus, Salah satunya juga dari situ. nah, Miss Nevi akan muncul sama kita besok di live juga. Miss Wiwin, pada saat Miss Wiwin menerima beasiswa tersebut, apakah tahu gambaran dengan program beasiswa tersebut?
gambarannya. Oh ya, pada saat aku nerima apa namanya gambarannya itu sebenarnya cuma tahunya itu awalnya adalah ada beasiswa. Karena memang papa udah pensiun, ada beasiswa ya udah ambil aja. Toh masih satu linear kan sama aku dulunya juga memang dari akhirnya aku ambil. Terus pas udah ngambil, keterima dan lain-lain, surprise juga karena uh, beasiswa tersebut itu aku coba bayar 1 juta. Jadi selama 4 tahun kuliah itu aku cuma bayar 1 juta sampai lulus, dan itu cuma biaya buat bayar graduation. Dan juga aku diharuskan Oh. 2 tahun sama 2 tahun training, dan itu harus di luar negeri. Terus juga Ini dapat yang seru banget nih, pocket 2 tahun money. training. Yes. Nah, teman-teman, ini yang seru dari Miss Wiwin nih. Jadi angkatan mereka itu pada saat masuk kan belum begitu tahu tuh programnya seperti apa. Terus waktu saya ingat sekali waktu itu ada ini di STP Trisakti ya, Miss Wiwin ya. Waktu itu saya masih di sana juga, lalu ada Bu Feti, lalu ada Pak Imam Hudaya gitu ya. Itu yang merumuskan lah bagaimana beasiswa unggulan itu. Lalu muncullah bahwa teman-teman beasiswa unggulan ini supaya menjadi ahli di bidangnya, maka diputuskan harus 2 tahun training gitu. Nah, pada saat 2 tahun training itu, karena waktu itu saya adalah head of internship di STP Trisakti, maka kita udah mulai pikir tuh, wah ini di mana nih ditempatkannya. Nah, Miss Wiwin masuk ke pengalaman kuliahnya dulu nih. Kuliahnya waktu itu kayaknya kayak kuliah yang dikejar-kejar waktu nggak sih, Miss? Ini supaya teman-teman tahu nih bahwa program beasiswa itu juga datang dengan berbagai macam tantangan gitu. Ya, jadi tuh program beasiswanya tuh bener-bener crowded banget jadwal kita. Jadi tuh kita tuh kerjanya tuh cuma belajar, belajar, belajar. Kalau zaman sekarang kerja 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 itu belajar, belajar, belajar. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu itu tuh kita kuliah dari pagi jam 8 malam, kadang-kadang kalau praktek dari jam 7 itu sampai jam 6 sore, dan jam 6 sore itu kita masih begadang sampai jam 2 pagi karena kita banyak tugas. Kayak Betul. gitu. Jadi Kalau kata Miss Hani, kuliah kejar tayang, Miss. ya, kayak sinetron kejar tayang banget. Kata coach Jason Felix, iya dikejar-kejar. Oh, makanya nih Miss mentalnya ter apa kuat banget nih. Nah, pada saat Miss terus udah masuk ke proses training, saya ingat sekali waktu itu Miss ikut program yang ke Malaysia ya. Iya, yang pertama itu ikut program ke Malaysia Oke, di Kuala gimana Miss Lumpur. ceritanya? Apa yang pengalaman yang bisa dibagi selama Miss Wiwin ada di bersama Dynasty Hotel ya? Ya, Dynasty. Di Dynasty itu kalau pengalamannya sangat seru banget karena itu pengalaman pertama kali aku keluar negeri kan. Nah, pada saat itu juga galau banget kan. Aduh, bahasa Inggris jelek segala macam. Gimana nih? Di sana kan harus memang ada Iya. Melayu. Jadi pada masuk ke sana tuh agak culture shock juga. Karena kita bertemu dengan berbagai culture gitu. Ada yang Oriental, terus ada yang India, tapi dan juga ada yang Melayu kayak gitu. Dan kita harus ngerti orang-orangnya seperti apa, terus gimana kita treat orang Melayu. Karena kadang-kadang mereka juga kalau kita serve-nya nggak sepenuh hati, terus juga contoh kita bikin teh tarik salah itu mereka akan marah gitu. Ya udah ganti kenapa ini bisa salah segala macam. Tapi yang paling disyukurin pada saat di Malaysia itu bisa jalan-jalan, terus juga kita tinggal di dalam hotel tersebut. Oh iya iya iya, live in ya, live in di hotel ya. Ya, Saya sempat mampir tuh ke kamarnya Miss Wiwin. Waktu itu Miss Wiwin kalau nggak salah ya, dia berberapa ya? Berlima ya? itu kayaknya Eh, berenam deh Miss dia, karena satu berenam apartemen ya, itu berenam. ada 2 kamar, jadi satu kamar isinya 3 orang. Jadi bener Iya kekeluargaannya iya tuh iya. bener-bener banget gitu, karena kita kan hidup kan cuma sama orangnya itu lagi kan, jadi dia bener-bener kekeluargaannya tuh sangat tinggi. Benar-benar. Nah, kata Sir Vincent nih, Bapak Kaprodi kita, good morning Red Ladies. Betul, hari ini kita Hai, pakai Monster. warna
favorit Miss Wiwin sama Sir Vincent, yaitu merah merona. Wah, Vincent tuh warna merah juga. Oh iya, itu Sir Vincent tuh red blood banget tuh warna kesukaannya. Nah, Miss, setelah Miss pulang dari Malaysia nih, kan kita padatin lagi nih. Terus saya ingat banget waktu itu kita dapat tawaran yang luar biasa dari Shangri-La Bara Al Jizah Oman. Nah, waktu itu kan kalau anak beasiswa itu ya teman-teman, buat semua yang tahu di sini itu bukan bukan mereka-mereka nih, bukan Miss Wiwin dan teman-teman yang memilih mau di mana, tapi mereka mau gak mau harus ikut programnya. Nah, pas Miss Wiwin dapat update nih, Miss, yang berikutnya internshipnya ke Oman ya, kalau nggak salah waktu itu selama 1 tahun ya kontraknya. Apa yang Ya, dirasain Miss Wiwin? pada saat tahu training kedua Koman itu rasanya sangat bahagia banget sih, bahagia yang tidak bisa diutarakan. Karena kesempatan banget kan, kita bisa ke Timur Tengah, terus kepikirannya tuh kayak, aduh asik nih bisa ke Arab Saudi segala macam. Terus juga yang paling aku suka, bener kata Kak Hani, itu tuh berangkatnya ada 100 orang. Jadi kebayangkan nih, itu tuh kayak Iya, gerombolan. Jadi anak-anak bilang, wah kita berenam orang. Bayangkan 100 orang barengan. yes, saya sangat membayangkan kita sampai ditangkep ya, Miss, di Ya, airport. Saya ingat banget. Waktu itu Arya Swardika yang memimpin di depan, saya pasukan sapu di paling belakang gitu. Terus ada sekitar 2 atau 3 orang gitu ditangkap sama petugas karena mereka foto-foto di daerah yang nggak boleh foto-foto di bandara. Nah, ini buat teman-teman yang nanti pertama kali intern di luar negeri, hati-hati ya. ya karena Saya kita ingat baru banget pertama tuh. kali melihat Timur Tengah, jadinya kayak orang norak gitu zaman dulu. Nah, ini hadir nih salah satu saksi perjalanan kita, yaitu Miss Johandrani. Ya, Hani juga saksi nih. Iya, saksi hidup itu ya. Dari mulai pengurusan, dokumen, terus sampai kita stempel dan segala macam itu luar biasa. Dan kita ingat banget tuh, kalau saya tidak salah, sekitar seminggu sebelum kita berangkat, itu ada sekitar 20 mahasiswa dari kampus lain yang terhambat di satu negara, akhirnya nggak bisa berangkat ke Oman, jadi dibalikin lagi ke kota asalnya. Nah, itu Ini akhirnya kan yang kota. membuat, iya, akhirnya itu yang membuat saya menghubungi KBRI di Thailand, karena kita waktu itu naik Thai Airways ya, Miss. Iya. Jadi kita sampai di bandara, kita di escort sama teman-teman dari KBRI. Terus setelah itu kita mulus banget. Tapi begitu kita udah check in segala macam, dimulailah kehebohan terjadi. Yaitu digiring sama petugas imigrasi dan apa namanya, ada yang hilang paspornya waktu itu, ketinggalan di kamar mandi. Nah, Miss, pada saat Miss Wiwin di Oman, emang Miss Wiwin tahu Oman itu negaranya gimana? Ternyata sepi dan segala macem. Itu apa yang dirasain sama Miss Wiwin pada saat udah nyampe di Oman? Eh, Pertamanya kan pas waktu belum nyampe kan sangat excited kan ke negara baru segala macam. Pas udah di sana ngerasain minggu pertama tuh masih senang-senangnya ya. Terus pas udah minggu kedua, ketiga, ya ampun sepi banget. Di akomodasi gurun. Jalan akomodasi kanan kiri gurun. Mall cuma ada satu-satunya. Di mall itu cuma satu dan kita ke pasarnya ada pasar Rui. Itu pasarnya sangat crowded banget. Terus juga kita harus apa ya adaptasi sama culture kayak kita contoh kita mau ke pasar kita naik angkot itu kadang-kadang ada yang bawa badan segala macam sampai kita nggak napas di dalam mobil tersebut gitu loh. Nggak Terus napas ya? uh, terus yang paling kita takutin juga itu waktu kita baru pertama kali sampai kita pikir kita takut kan takut nggak bisa bahasa Arab ternyata mereka bahasanya adalah bahasa Inggris jadi di situ kita senang gitu. Iya. Dan waktu itu kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat, Miss, kursnya Oman itu tinggi sekali loh. Betul nggak sih?
32.000 kayaknya. Satu Oman Iya, Rial zaman 32.000 itu gede banget sih. wow. Iya betul-betul karena Makanya saya waktu waktu nganterin ke sana, gila tukarnya mahal banget loh. makanya walaupun di gajinya itu cuma kecil, tapi tuh kita sebagai anak trading tuh bisa hidup dari duit tips gitu. Karena tipsnya itu tuh banyak banget dan sampai-sampai aku juga bisa beli laptop buat adik aku, bisa kirim ke rumah. Jadi Wow. gajinya itu kita simpan karena uang tips itu kita bisa hidup. Tergantung kita gimana kita peres sama tamu. Itu kekuatan tips dari tamu ternyata bisa membuat Miss Wiwin hidup selama internship di sana. Nah, Miss, pada saat Miss udah selesai internship, karir pertamanya Miss Wiwin itu juga di Shangri-La Oman kan? Iya, benar. Jadi itu Gimana sangat tuh, Miss? apa ya? Itu sangat menarik banget sih. Jadi kan aku kan pulang itu kan Februari kan. Pulang Februari terus kita langsung dikejar untuk ngerjain skripsi kan, Miss. Nah, Iya. Februari kita nyampe Indonesia terus kita disuruh kejar-kejar ngerjain skripsi. Jadi aku ngerjain skripsi itu tuh 4 bulan, terus habis sidang, bos aku ngomong kayak gini, Win balik lagi ke Oman, kita ada posisi vacant. Tadinya kan aku training kan di Family Hotel. Nah, aku ditawarinnya di Al Hasan yang Six Star Hotel itu. Kita ada vacancy segala macam. Jadi habis aku lulus sidang, aku cuma 6 bulan di Indonesia, aku langsung ke sana dan itu belum graduation, Miss. Jadi aku langsung ke Yes. sana, pas aku udah di sana aku nego. Tapi Pak, aku nanti di bulan Desember aku ada graduation, aku minta izin pulang seminggu aja. Jadi udah di sana terus balik ke Indonesia lagi khusus untuk graduation. Yes. Kalau kata Sir Sandi, Miss Wiwin ceritain dong nuansa dorm di Oman yang katanya seru banget itu. Nah, ini ternyata Miss Wiwin akhirnya jatuh cinta. Lah, pada saat internship, kalau anak-anak kita mahasiswa yang sudah membangun hubungan, ini ada garis merah sekali nih antara semua lulusan maupun dosen yang kita wawancara di IG Live adalah jaga hubungan baik dengan siapapun itu sehingga kesempatan muncul. Nah, itu yang terjadi di Miss Wiwin. Jadi Miss Wiwin bukannya melamar kerja tapi dilamar dan ditawarin langsung oleh manajernya. Nah, bahkan sebelum graduation Miss Wiwin udah mulai kerja di Oman. Miss, kata Suryadi mahal ya graduationnya, harus tiket PP Oman Jakarta Oman. Tapi one lifetime ya. Itu menariknya hidup Miss Wiwin nih. Jadi belum lulus, belum wisuda, sudah berangkat dan di Oman. Kayaknya Miss Wiwin lagi, ya, yes Miss, boleh diceritain nggak Miss pada saat berangkat yang kedua kali ini sebagai employee, apa yang dirasain sama Miss Wiwin? Yang dirasain pada saat jadi employee senang pastinya. Kenapa senang? Karena belum belum wisuda tapi kita udah dapat pekerjaan yang mana itu sangat dinanti-nantikan orang kan. Tapi aku ditawarin sama bos aku untuk balik ke sana dan menurut aku itu opportunity yang sangat bagus untuk portfolio aku ke depannya. Dan juga di offernya kan ke hotel yang beda dari tempat yang training, which is di Al Hasan. Dan sangat proud banget sih dan senang gitu. Yes. Kapan lagi kan kita dapat kesempatan dan sebagai staff which is gajinya pastinya lebih besar kan. Biasanya cuma ngerasain uang tips terus gaji yang al kadar sebagai anak training tapi pas Sekarang balik ke sana gajian ngerasain beneran jadi ya? staff ya kayak gitu jadi sangat excited. Oke, Miss, ada hai Bu Lili, ada Bu Lili nih. Welcome Ibu, so happy you around. Oh, ternyata Sandi juga barengan sama Miss Wiwin di Oman ya? Ah masa sih kok aku nggak pernah lihat ya. Oh, ada cem-ceman Ser Sandi di Oman. Oh, bukan Ser Aku tahu Sandi. aku tahu. Nggak boleh kita bahas di sini ya. Oke, nah tadi Miss Hani bilang nih, ini adalah langkah pertama Miss Wiwin masuk ke luxury hotel karena Al Hasan itu bukan hanya sekedar bintang 5, tapi atasnya lagi bintang 5 ya, Miss? Ya itu waktu zaman aku tuh dinobatkan kayak six star karena kenapa six star
Karena tuh dia bener-bener hotelnya luxury, terus ada private beach, which is itu cuma buat tamu-tamu yang tinggalnya di situ, dan harganya juga lebih mahal. Terus setiap tamu dapat afternoon tea, terus dia bisa akses ke 3 hotel lainnya, kayak gitu. Wow. Nah, itu langkah Miss Wiwin untuk masuk ke luxury brand nih. Karena setelah itu semuanya luxury brand. Miss, pulang dari sana setelah kerja di Oman, Miss Wiwin memutuskan untuk masuk ke salah satu brand yang termasuk brand yang saya really look up for dan sering kita jadikan sebagai acuan untuk mengajar, yaitu The Ritz-Carlton, Jakarta Mega Kuningan. Boleh diceritain nggak, Miss, perjalanan pada saat pulang ke Indonesia lalu masuk ke Ritz-Carlton sebagai front desk agent? Sebenarnya aku tuh pulang ke Indonesia karena papa aku sakit, Miss. Yes, I know that. Ya jadi habis itu akhirnya apply di hotel. Nah, aku coba brand lain lah ya, karena sudah Shangri-La, dari training Shangri-La, terus kerja Shangri-La udah 2 tahun lebih. Nah, aku coba apply nih di Ritz-Carlton, ikut tes kepribadian segala macam, akhirnya lulus. Di sana sebagai front desk agent itu sangat excited sih, karena aku kan nggak pernah kerja front office di Indonesia, dan itu totally different gitu. Dari currency-nya, biasanya kita handling uang Oman Rial, uang asing, terus ini lebih banyak Indonesia, yang which is tuh uangnya tuh banyak banget kan. Iya, 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 iya. Lembarannya banyak banget ya, Miss? Sebenarnya banyak banget, beda kayak di sana gitu. Jadi memang harus benar-benar adaptasi. Tapi kalau dari segi service segala macam pastinya sama kan, hampir sama. Luar biasa ya, karena dari luxury Al Hasan pindah ke Ritz-Carlton. Nah, setelah itu dimulailah perjalanan Miss Wiwin masuk ke dunia human resources. Pindah ke Holiday Inn, Tamrin. Nah, Miss, dari front desk agent, kenapa seorang Heri Windawati itu tertarik untuk masuk ke dunia human resources? Ya, sebenarnya ada benang merahnya nih, Mas. Karena kan yang tadi awal itu aku bilang, sebenarnya aku nggak mau kuliah di hospitality, aku mau di psikologi. Nah, aku merasa kayak 2 tahun, hampir 3 tahun di Middle East, terus setahun lebih di front office. Aku merasa kayaknya karir aku nggak merasa diri aku tuh kedepannya mau jadi front office manager kayak gitu. Um, dan aku ngelihat ada temen aku tuh dia tuh tadinya F&B service, terus dia jadi di HR. Terus aku tanya, kok bisa sih lo dari F&B service terus ke HR, which is nggak ada pengalaman, kenapa bisa diterima di Ritz-Carlton jadi HR? Terus dia bilang, eh, kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak pernah tahu kan, Kak. Dia ngomong gitu ke aku. Terus aku merasa kayak, Wow, bener bener banget juga tuh. ya dia bisa ngomong segitu, kok aku nggak berani gitu kan. Akhirnya aku memutuskan, oke, ini time to move on gitu kan. Jadi walaupun aku udah jadi permanent staff di Ritz-Carlton pada saat itu, which is itu yang didambakan orang kan untuk bertahan, karena udah permanen kan. Aku memutuskan, oke, kebetulan ada tawaran di Holden Express, di situ aku jadi HR leader, walaupun aku cuma sendirian, dan itu bintang 3 tapi masih chain internasional. Jadi aku berpikir kayak Yes. kesempatan aku untuk growth, karena dia masih chain internasional itu masih bagus, karena Intercontinental Hotels Group kan termasuk brand yang bagus. Udah, akhirnya aku memutuskan ya udah, walaupun gue sendiri pindah deh ke sana gitu. Bener, kalau kata Sir Jason mesti coba ya. Nah, tadi itu pesannya dari Miss Wiwin luar biasa bahwa kalau kita nggak pernah coba, gimana kita bisa tahu? Itu yang disampaikan oleh teman Miss Wiwin dan dipakai oleh Miss Wiwin dan dia memberanikan diri untuk lompat nih. Kalau kata tadi siapa ya? Ada yang mendoakan semoga Miss Wiwin nanti bisa menemukan jalan psikologinya. Wah, nanti kita akan lihat jalan psikologi Miss Wiwin udah dalam banget saat ini. Miss, kita agak sedikit balik nih, Miss. Ada pertanyaan dari Seryadi. Apa keunikan yang Miss temukan pada saat di Shangri-La Oman yang berbeda dengan Ritz-Carlton Jakarta, padahal sama-sama luxury selain mata uang yang memang di kita lembarannya lebih banyak? Oke, yang membedakan adalah kalau di Shangri-La itu kan resort hotel kan, Miss. Resort hotel, terus segmentasi pasarnya juga beda. Kalau di sana kita harus pampering tamu yang which is kebanyakan family hotel, terus memang orang-orang yang tujuannya tuh datang ke sana memang buat liburan doang.
Tapi kalau di Ritz-Carlton bedanya adalah itu bisnis hotel. Jadi segmentasinya memang orang-orang yang businessman, businesswoman kayak gitu tuh memang beda banget sih. Itu yang membedakan sih. Kalau dari segi Oke. segmentasinya kayak gitu. Itu Cuma itu kalau membuat jadi gaya servisnya juga jadi beda banget ya, Miss. Kalau yang di sini maunya di pampering, yang di sana maunya cepet-cepet gitu ya. karena kalau misalkan kayak bisnis hotel kayak semacam Ritz-Carlton kan em, tamu-tamu yang memang datang untuk berlibur itu kan biasanya cuma ada di weekend. Kalau hari-hari biasa, tamu yang maunya check in, check out itu cepet gitu. Beda kayak di resort, Oke. mereka masih layan-layan pantai dan lain-lain kayak gitu. Nah, perjalanan Miss Wiwin di dunia human resources semakin valid, semakin dalam pada saat Miss Wiwin memilih untuk tertarik menjadi opening team buat teman-teman nih. Kalau punya kesempatan jadi opening team, please ambil karena itu adalah pengalaman once in a lifetime yang mungkin akan memberikan warna yang berbeda dalam etos kerja seseorang. Miss, kenapa bisa tertarik jadi opening team di sebuah hotel baru? Nah, kali ini brandnya kembali ke brand luxury, yaitu The Raffles Jakarta. Apa yang membuat Miss tertarik menjadi opening team di situ, Miss? Sebenarnya aku opening team 2 kali, Miss. Itu HR, yang aku pindah HR itu dua-duanya opening team. Di Holiday Inn Oh, Express, di Haji, wow. Oke. aku opening team. Jadi bedanya adalah waktu aku di Holiday Inn Express Tamrin, posisi aku adalah HR leader. Tapi aku nggak punya atasan. Sedangkan kan misi aku pindah itu kan aku mau belajar sama orang yang bisa jadi mentor aku gitu kan. Akhirnya Yes. ada Bu Retno waktu itu bilang ke aku, coba aja nih ada hotel buka Raffles. Nah terus aku dikasih deh tuh emailnya Pacit, terus aku email, akhirnya dipanggil kebesokan harinya suruh assessment, terus keterima, dan itu pre-opening team juga. Kenapa aku ambil di Raffles? Woi. Karena di Holiday Inn Express kan aku nggak ada mentor kan. Di Raffles, karena itu hotel bintang 5, terus luxury juga, aku ada kesempatan bekerja di dalam satu tim yang memang komplit gitu. Bukan yang aku cuma sebatang kara. Makanya aku ngambil kesempatan itu. Dan Ini satu lagi, aku tahu banget Raffles itu tuh brand bagus. Karena waktu aku di Oman, temen aku itu dia jadi HR di Raffles Dubai. Jadi aku udah tahu brand Raffles itu udah dari lama. wow. Nah, ini welcome Mas David, welcome Mas Dav, Deliana. Yes, ini apa partner meditasi kita ya, eh setiap malam. Eh Miss, pada saat Miss Wiwin tadi ngomongin mengenai satu orang yang sama-sama mentor kita dan garis merah dengan Ser Cahyadi kemarin, kebetulan bapak yang sama adalah bapaknya Mas Cahyadi di Four Seasons sebelumnya. Nah, ini sebetulnya kami bertiga ini teman-teman punya mentor yang sama gitu. Jadi meskipun saya nggak pernah kerja bareng beliau, tapi di asosiasi beliau itu salah satu mentor saya pada saat saya masuk ke dunia human resources juga. Miss, kalau kita lagi jalan-jalan ke Raffles tuh ya, kita kan waktu itu main ke Raffles, terus kita menemukan sebuah foto besar wajah Miss Wiwin. Nggak mungkin itu foto bisa ada di dinding hotel kalau tidak Miss Wiwin mencapai sesuatu. Boleh cerita nggak Miss tentang pencapaian itu? jujur aja, aku tuh bener-bener shock banget ya, Miss. Karena kan itu foto itu adalah aku kepilih jadi leader of quarter, which is di apa namanya, di dalam dunia HR itu kan tabu kan. HR menjadi Yes. leader of quarter atau colleague of the month itu jarang, apalagi seorang Pak Cip itu impossible nggak sih? Oh ya? Karakternya menjadi seperti itu. Iya. Terus pas lagi, karena aku yang ngurusin colleague activities kayak siapa pemenang leader of quarter segala macam. Terus pada hari itu, pada saat penyerahan siapa yang jadi pemenang, GM aku bilang, ehm, untuk bulan ini kita nggak ada leader of quarter kayak gitu. Terus tiba-tiba aku dipanggil, and leader of quarter for this month is Heri Windawati. Aduh, di situ aku shock banget dan aku Wow. itu nggak nyangka banget. Maksudnya kenapa aku tuh bisa kepilih gitu? Padahal aku, karena kan sebenarnya
aku sih prefer mendingan orang lain yang jadi leader of quarter, karena kan aku HR kan, aku nggak usah dijadiin pemenang apapun tuh nggak masalah, karena aku benar-benar melayani dari hati, aku mau karyawan aku tuh senang gitu. Terus tiba-tiba aku dinominasin tuh, aku jujur aja aku kaget banget. Wow, Miss, waktu itu nanya nggak kan? Ini Miss kan juga tipenya kalau ada sesuatu pasti ditanyain. Nanya nggak sama Pak Cip? Kok bisa? Kenapa kok saya? Kok kita yang HR dikasih penghargaan? Nanya nggak Miss Wibin sama apa Pak Cip tadi atau GM? Aku nanya sih, karena memang aku tuh sama Pak Cip tuh gila kerja, jadi sering apa namanya, kadang-kadang di office cuma aku berdua sama Pak Cip. Aku nanya, Pak, kenapa aku yang dinominasiin, kenapa aku jadi leader of quarter? Dia bilang, ya kamu deserve, dia bilang kayak gitu. Dia bilang katanya, ehm, ya aku benar-benar totalitas bantu karyawan. Kayak Nah, apa namanya, kayak ada kecelakaan segala macam tuh aku benar-benar di hari libur pun aku akan datang nyamperin karyawan, aku handle kecelakaannya dan lain-lain kayak gitu. Itu sih yang pasti hebat. lihat. Aku nggak mau tanya lebih dalam segala macam. Intinya Pacit ngasih aku penghargaan kayak gitu tuh menurut aku sangat memorable sih, sampai detik ini itu achievement yang sangat besar hidup aku. Yes, dan nanti teman-teman akan saya cariin fotonya dan saya pasang di Instagram saya. Pasti pengen tahu kan foto itu ya. Kalau 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 saya nggak sungkan sama Pak Cip, rasanya saya pengen bilang Pak Cip boleh nggak fotonya eh, apa kita copy, kita cetak lagi, kita pasang di kampus. Pengen banget punya foto itu karena itu keren banget. Jadi fotonya benar-benar gede, itu segede segede Miss Wiwin ya fotonya, segede manusia. Jadi kita semua yang masuk langsung lihat. Kalau kata Yadi, kata Mas Yaya, because you are a people person, and Miss Nevi bilang, Hai Miss Nevi, yes you deserve it, gitu ya. Betul, kalau di kampus juga pulangnya paling malam nih Miss Wiwin. Kalau HR-nya Miss Wiwin enak banget, suka kasih jalan keluar yang bagus banget untuk staff. Sangat wise. Wow, thank you Miss Wiwin. Saya paling suka dengar kata-kata Miss Wiwin pada saat dia menceritakan mengenai HR-nya adalah matanya berbinar-binar, terutama pada saat bilang bahwa aku mau karyawan aku senang, gitu ya. Tuh, kata Serdowo saya juga mau foto saya dipajang. Boleh Britney nanti saya pasang ya fotonya di Instagram saya karena saya pernah foto dengan latar belakang Miss Wiwin yang sedang mendapatkan penghargaan Leader of Quarter di Raffles Hotel Jakarta. Nah, dalam perjalanannya Miss Wiwin ini sampai ke promotion dengan Pak Cip juga dan kita ingat banget waktu itu kita udah approach Miss Wiwin secara personal lalu nah karena kita mentornya sama maka kita juga approach nih sama Pak Cip gitu menanyakan, Pak, adakah mungkin opportunity untuk kita boleh meminta Miss Wiwin? Akhirnya waktu itu saya sama Sir Vincent ya yang sowan ke Revels, terus dapat restu dari seorang mentor yang luar biasa. Saya ingat sekali titipan beliau. Titipannya adalah begini, Bu Dea, Miss Wiwin itu adalah pembelajar. Jadi pada saat di satu tempat dia diberi terus ilmu dan dia bisa belajar terus, maka dia akan berkembang luar biasa di situ. Dan betul sekali teman-teman. Jadi pada saat Miss Wiwin ini memegang departemen internship di Podomoro gitu ya, itu percepatannya juga luar biasa. Jadi itu yang kita rasain bagaimana Miss Wiwin doing extra miles untuk anak-anak dan memastikan semuanya berjalan dengan baik gitu. Nah, sampai kita akhirnya punya grup ya Miss, Intermission. Agent, Miss Agent. Iya, jadi kita sampai punya grup karena Miss Vivin itu kalau kalau apa ya, kalau mengawal berdua bersama Serbudi, mengawalnya itu dengan sungguh-sungguh karena ternyata value yang dimiliki Miss Vivin adalah aku mau karyawan aku senang dan itu sekarang dibawa ke level kampus gitu. Aku mau mahasiswa aku happy gitu. Jadi meskipun memang kalau kita berhadapan dengan orang banyak, kita nggak akan bisa senengin 1.000 orang ya Miss. Jadi at least niat baik itulah yang membuat Miss Wiwin memang berbeda dibandingkan yang lain gitu. Jadi
uniqueness-nya di mana? Ya di situ, karena people person-nya memang sangat kuat. Miss Wiwin, sampai ke Miss Wiwin promoted di Hotel Raffles Jakarta. Apa yang Miss Wiwin pelajari selama dari coordinator sampai ke asisten manager dan bisa dibagi untuk calon-calon talent yang akan masuk ke dunia hospitality? Em, itu kuncinya adalah persistence, Miss. Persistence untuk mencapai tujuan yang kita mau. Karena pada saat aku di HR, mungkin kalau yang aku ajar, anak 2017 itu, aku kadang-kadang aku info juga ke mereka. Em, jadi roller coasternya itu sangat apa ya, lika-liku perjalanan 5 tahun 4 bulan itu tuh sangat banyak banget, karena ada momen ketika aku ditinggal sama atasanku segala macam. Aku juga belajar sesuatu hal yang baru dari yang tadi jangan tahu. Eh, tapi pada saat ibaratnya aku kehilangan leaders, aku mengambil ibaratnya walaupun kerjaan aku banyak segala macam, aku mengambil itu sebagai learning point aku untuk lebih bagus kayak gitu. Karena kan jarang-jarang kan kita ditinggal leaders terus akhirnya kita dilimpahin kerjaan yang sebenarnya bukan kerjaan kita gitu. Tapi di situ adalah makin mempercepat aku untuk belajar banyak gitu. Itu yang aku senang sih. Intinya adalah jangan pernah nyerah walaupun banyak rintangan di depan kita dan terus maju gitu. Wow. Nah, yang saya suka nih ya dari dosen-dosen muda ini, Mas Yaya saya anggap masih dosen muda juga ya. Tadi kata Bu Lili keren banget. Yes, Bu Lili, bangga banget nih punya tim dosen yang luar biasa seperti ini. Ternyata ada garis merah yang luar biasa dari dosen-dosen kita yang punya pengalaman industrial begitu panjang. Munculnya adalah Miss Win selalu bilang persistensi. Persistensi itu memang penting banget. Bagaimana kita aim something dan kita go with it. Yang saya suka lagi dari dosen-dosen seperti Mas Yaya dan Miss Wiwin adalah pada saat ada sesuatu tantangan, don't give up gitu. Jadi maju aja terus, dan yang lebih keren lagi adalah pada saat ada masalah, semuanya fokus pada solusinya. Jadi bukan fokus pada masalahnya. Itu yang keren banget sih. Jadi bekerja dengan beliau-beliau ini menjadi sangat mudah untuk kami. Karena apa? Karena memang mentalitinya udah mentality industrial banget gitu, yang memang semuanya solution based gitu. Dan itu yang keren banget sih. Tadi Serdoos cerita tentang bagaimana kita rame-rame nungguin anak-anak yang harus kita tarik pulang karena pandemi ini, dan kita semuanya gantian jaga. Dan tadi kata Serdoos, Sampai jam dia 2 yang pagi ya duluan paginya. tidur. Iya, iya, iya. Iya, jadi kita ganti-gantian aja. Kadang Miss Bibin sama saya, kadang saya udah teler banget, saya bilang saya nggak kuat lagi nih, Miss Bibin sama Serbudi. Kadang Serbudi sama Serdos. Jadi kita, kalau enggak, Sir Vincent sama Miss Bibin. Jadi kita uliran aja tuh. Tapi yang paling sering standby adalah Miss Bibin, karena dia yang paling kuat nggak tidur-tidur. Ya seperti yang Itu, aku bilang tadi ya, karena apa ya, kalau aku dikasih kerjaan aku harus tuntasin gitu. Jadi karena itu misi penting, jadi aku harus benar-benar make sure mereka pulang sampai rumah kayak gitu kan. yes. Dan yang lebih keren lagi adalah anak-anak kita tuh sangat nurut ya, Miss. Pokoknya sampai rumah, foto, diapain aja. Jadi mereka sampai mama-mamanya, papanya bikinin video gimana dia disemprot, gimana barangnya disemprot. Itu sebuah pengalaman berharga juga sih buat kita mengawal ya, Miss. Iya, itu sangat memorable sih. Dan mereka sangat apa ya? Kita suruh minum, minum pokoknya 1,5 liter ya. Terus kamu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan segala macam. Mereka nurut kayak gitu. Iya, iya, iya. Semuanya nurut banget. Dan yang lebih keren lagi adalah pada saat mereka itu udah masuk proses ke imigrasi dan segala macam, itu kita kayak nungguinnya kayak nungguin mau lahiran. Kayaknya begitu rasanya, Miss Evin ya. Iya, ada yang di karantina nggak nih? Kita kan khawatirnya kayak gitu kan. Terus temperaturnya gimana? Terus juga kita cek setelah 14 hari keadaannya gimana pas udah sampai rumah kan. Itu udah Yes, kayak yes. nggak usah pintar, udah setup. Oh, udah tanggal segini nih waktunya ngecek si dia. Iya, itu keren banget. Gimana saya banyak belajar dari Miss Win, mengawal itu mengawal dengan hati gitu. Jadi kita kayaknya jadi cerewet banget, tapi
pada saat kita kawal seperti itu, mereka tadinya juga agak kesel-kesel juga sih pasti karena "Aduh, ini kenapa sih gue diawasin banget?" Tapi at the end setelah kita lihat pandemi ini begitu bahaya gitu ya, jadi semuanya jadi merasa oh ternyata saya diperhatiin gitu ya Miss ya. Iya, kadang-kadang kalau aku kenal sama mamanya, mamanya aku WhatsApp juga. Gimana Bu, anaknya udah sampai belum? Terus gimana, udah oke nggak kayak gitu? Panjang ya. Terima kasih Bu Lili untuk punya tim hebat. Iya Bu, ini dalam masa pandemi ini, tim kita ini memang luar biasa. Jadi semuanya berupaya untuk tetap produktif, bahkan lebih produktif gitu. Jadi work from home-nya itu rasanya jadi lebih panjang. Kenapa? Karena semuanya berlomba-lomba untuk membuat suatu pencapaian baru, dan itu yang memang luar biasa banget sih. Jadi itu yang membuat kita bertumbuh bersama dalam sebuah tim. Miss, kita masuk nih ke bahasan yang paling saya tunggu-tunggu dalam IG live kita, yaitu Miss Wiwin ini tidak hanya dia suka extended dia punya kerjaan, tetapi dia juga gini, pagi udah kerja nih seharian sama kita, jam 6 tiba-tiba dia udah di GBK, dia latihan lari kan. Kalau enggak tiba-tiba jam 6 dia udah mentoring di Plaza Senayan, di Plaza Semanggi, di Senayan City gitu. Terus hari Sabtu Minggu tiba-tiba dia udah posting dia ikut workshop etc etc. Belum lagi di asosiasi, belum lagi tiba-tiba dia dengan One CHRP. Miss, nafas nggak sih Miss Bibin itu? Nafas sih, Miss, karena aku tuh suka banget belajar ya, Miss. Kayaknya tuh sejak aku sampai di Indonesia, kan 2012 itu kan aku lanjut S2 kan, ambil beasiswa S2, lulus 2014. Nah, sejak saat itu tuh aku tuh kalau dalam setahun atau 2 tahun nggak ada sesuatu belajar something itu kayaknya dunia rasanya hampa gitu. Oh, dunia rasanya hampa. Kalau nggak belajar sesuatu tuh, Miss Wiwin tuh patut banget dicontoh. Kita tuh sampai sampai kita nih yang lihat IG-nya aja lelah, tahu nggak? Kenapa? Karena Miss Wiwin ini belajarnya itu kayak kayak maraton. Ini nggak, bukan kayak maraton, kayak sprint, tapi jaraknya kayak maraton. Kebayang nggak? Jadi kecepatannya kecepet banget, tapi panjang jarak tempuhnya. Jadi kayaknya ada satu satu workshop yang Miss Bin tuh ikutnya sampai berminggu-minggu ya, Miss? Iya, itu yang pas gabung di Podomoro itu ikut Certified Design Learner. Jadi itu 10 sesi. Itu aku baru resign, which is tuh aku handover-nya banyak banget, terus aku baru masuk di Podomoro, yang aku harus adaptasi, terus Sabtu Minggu aku ikut training itu juga. Sebenarnya sebenarnya ada story sih, Miss. Ada story kenapa aku suka belajar selain aku selalu pengen nambah ilmu. Jadi tahun 2015 kan aku ikut organisasi Toastmaster kan, public speaking. Yes. Nah, pas aku datang di perkumpulan itu, aku ngeliat orang habis pulang kerja jam 7 malam, kan meetingnya tuh mulai jam 7 malam ke jam 9. Mereka tuh bajunya rapi dan masih semangat belajar sampai jam 9 lebih gitu. Which is posisinya tuh udah direktur, posisinya manajer segala macam. Sedangkan aku zaman dulu masih supervisor aja gitu. Nah, aku melihat gila, yang udah posisinya tingkat tinggi, tingkat dewa itu masih mau belajar. Terus gue yang butiran debu tuh kok males ya. Makanya aku jadinya apa ya, kalau mereka juga haus akan ilmu, aku pun juga harus seperti mereka gitu. Dan memang kadang-kadang semakin banyak kita belajar, semakin kita bodoh gitu. Maksudnya kita merasa kita udah ngerti, tapi pada saat kita belajar tuh, oh ternyata banyak juga yang kagak ngerti ya, kayak gitu. Gitu sih, Miss. Betul. Saya suka banget tuh dengan kalimat Miss Wiwin yang terakhir. Kita semakin banyak belajar, kita akan merasa semakin bodoh. Bukan bodoh dalam artian ilmu, tapi bodoh tuh artinya bahwa oh ternyata banyak hal yang belum kita pelajarin, dan itu yang membuat kita tidak menjadi tinggi hati tuh. Jadi pada saat kita sudah merasa tahu segalanya, itu bahaya banget ya Miss dalam learning lover seperti kita. Jadi saya suka banget bahkan melihat Miss Wiwin itu belajar, dan kebanyakan kalau saya lihat terkait sama psikologi gitu. Bahkan terakhir Miss Wiwin sama Suryadi itu ikut
kelasnya Mbak Dewi Lestari, Kaizen Writing. Kenapa? Karena Miss Win pengen menulis jurnal dan menulis artikel yang keren gitu. Jadi itu sih kece banget. Kalau kata Sir Dawes, an expert was once a beginner. Cocok banget ya, Sir. Setuju, itu mau aku Eh, juga. nah, Miss, ada pertanyaan dari Britney nih, Miss. Bagaimana cara Miss Wiwin dapat koneksi buat join-join training, Miss? Hai Mbak Kiki, itu salah satu teman aku di One CRP. Jadi pertamanya adalah ikut Toastmaster, Miss. Itu kan ya ikut Toastmaster public speaking itu kan memang orang-orangnya kan jiwa belajarnya kan tingkat tinggi kan. Akhirnya aku Mm-mm. tahun 2016, 2015, 2016 kan aku jadi eksekutif komite di Toastmaster kan. Itu lebih ke servant leadership. Jadi kita leadership melayani dan nggak dibayar. Kita harus jadi eh, kita ditunjuk. Kayak aku jadi sekretaris sama Vice President Public Relation pada saat itu. Nah, terus 2016 aku Mm-mm. ikut Certified HR Professional. Nah, pada saat aku ikut CHRP itu, nah itu tuh aku jadi mulai banyak koneksi. Karena sejak aku ikut perkumpulan HR Certified Professional itu, aku ketemu, aku join sama Indonesia CRP dulu. Sekarang One CRP. Nah, di One CRP itu teman-teman aku itu learner lovers banget. Contohnya ada di sini Mbak Kiki, Rizky Fontana. Jadi tuh dari teman-teman aku di One CRP itu aku banyak apa ya, Win itu ada training bagus, gue baru ikut itu, baru ikut coaching. Terus aku kan One CRP itu kan itu organisasi related sama HR community kan. Kita kerjanya bikin workshop yang related sama HR ataupun trending-trending hal yang mau dibahas kayak salary survey kayak gitu. Di situ aku belajar, terus juga kalau ada training-training yang keren, itu aku direkomendasi sama teman-teman aku. Dari aku ikut coaching, terus Wow. ikut learner, jadi banyak teman gitu. Jadi dari mulut ke mulut gitu, jadi ngasih tahu. Wow. Jadi Tuh, Brit, saya ikut organisasi. ikut organisasi, Brit. Kemarin juga waktu sama Juliana juga, kita minta Juju untuk segera ikut salah satu organisasi di Revenue supaya linknya meningkat gitu. Nah, ini sama dengan Miss Vivin juga. Ikut organisasi Mas Yaya, itu juga sangat aktif di organisasi ya, Miss? Jadi pada saat di Aku ketemu organisasi itu, sama Riaya itu kan memang famous ya. Maksudnya iya, iya, artis karena, dia. karena mantan anak buahnya Pasif kan. Nah, tapi aku nggak pernah lihat tuh, cuma ngeliat kayak mukanya doang di sosmed. Nah, akhirnya aku ketemu tiba-tiba di Toastmaster, aku ketemu lah, itu percaya dipakai yang famous itu. Ketemu Yes, di Toastmaster. legend, Aku, legend beliau itu. dan akhirnya kerja bareng sekarang. Iya, benar. Dan kita jadi belajar banyak dari Mas Yaya juga ya di hari-hari bagaimana Ya, kita organizational behavior itu juga banyak belajar dari Mas Yaya. Nah, Miss Wiwin, ngobrol-ngobrol nih mengenai coaching yang terakhir yang keren banget sampai Miss Wiwin membuka voluntary gitu ya, bahwa kita bisa di coaching oleh timnya Miss Wiwin. Sebelum kita masuk ke situ, Miss Wiwin itu juga volunteer di mana-mana. Coba ya, coba kita ulangi lagi ya. Kerjaan iya, bisa barengan sama sekolah kadang-kadang. Ikut workshop terus-terusan. Ikut sport dengan gengnya yang medali-medali itu apa lari-lari, iya. Masih sempat juga menjadi volunteer. Ayo loh. Gimana, Miss? Cerita mengenai volunteer-volunteer ini, Miss? nggak tahu ya Miss ya, maksudnya aku passion aku tuh juga yang berhubungan sama filantropi gitu. Maksudnya filantropis itu kan nggak harus materi kan, tapi dengan kita membagikan kasih sayang kita ke sesama kan itu kan juga termasuk wujud kita, kasih kita ke sesama kan. Nah, so far sih relawan yang aku ikutin itu kelas inspirasi, itu kan sharing ke adik-adik kita kan, dari anak kelas SD, yang Miss dia juga ikutin kan, kelas 1 sampai kelas 6. Terus juga Iya, kelas inspirasi. ya, terus juga aku ikut yang Special Olympic yang ada di Podomoro juga. Itu aku tahu Iya. Special Olympic itu dari 2017 ya. Yang aku suka di Special Olympic adalah kita membantu adik-adik kita yang memang
IQ-nya di bawah rata-rata kan. Itu aku suka banget apa ya, ngajar mereka tentang finansial, keuangan kayak gimana. Intinya adalah pada saat kita menjadi relawan, kita benar-benar harus sabar gitu. Tuh, kata Miss, kalau tadi kata saya, Miss Win nafas nggak sih? Kalau kata Miss Win pernah tidur nggak sih? Nah, ini menjawab pertanyaan dari Britney nih, Miss Wiwin. Miss Wiwin, manajemennya waktu kok bisa sebanyak itu gimana gitu? Pertanyaannya. Hmm, ya karena kan itu kan sebenarnya Sabtu Minggu kan, Miss. Eh, aku sih semakin kesini tuh aku suka apa ya? Aku suka ngumpul, beda-beda karena orang beda-beda kan. Ada yang suka ngumpul sama temen cuma buat ngobrol, terus ada yang shopping atau gimana. Kalau aku tuh sukanya tuh apa ya? Kumpul-kumpul itu tuh untuk belajar, terus ngomongin apa belajar apa segala macam. Teman-teman aku sih bilang aku tuh freak gitu kan. Maksudnya lu tuh kayaknya belajar mulu ya. Maksudnya kalau gue sih nggak suka kayak gitu. Dia cuma mau kayak eh kalau misalnya belajar ya udah satu aja gitu, nggak yang lain. Kalau aku kan cari-cari yang lain yang aku belum pernah pelajarin kan. Tapi menurut aku itu meningkatkan hormon endorfin aku gitu. Dan itu aku senang gitu. Wow. Tuh, kalau Miss Wiwin untuk meningkatkan hormon endorfinnya dengan belajar. Don't dare ya, jangan berani-berani bilang Miss Wiwin itu freak. Oh, awas-awas nih. Don't you dare ya Miss ya. Miss, ini anak-anak juga semuanya kangen Tasya, banyak belajar dari Special Olympic Indonesia. Iya, itu Miss Wiwin yang kenalin kita ke Kak Zilva. Kak Zilva itu bareng-bareng di Toastmaster ya, Miss. Iya, Terus setelah Zilpa itu, tuh lebih panas. Dua relawannya tuh tingkat dewa. oke, Miss, kayaknya masih panjang banget nih, tapi waktu kita sudah habis. Jadi kalau kita boleh wrap up, yang kita bisa belajar dari Miss Wiwin adalah persistensi dan don't ever give up gitu ya. Jadi bagaimana Miss Wiwin mampu untuk membagi waktunya, silakan DM ke Miss Wiwin di @harrywindawati yang pengen tahu gimana sih Miss Wiwin itu bisa terus-terusan belajar gitu ya Miss. Thank you Miss Iya, Wiwin untuk sharing thank you. Ya, inspiring journey Miss Wiwin hari ini, dan I'll see you around. Jangan lupa besok kita ada inspiring journey with Miss Nevi Ross. Ya, sahabat dari Miss Wiwin juga dan sahabat dari kita semua. So I thank you Miss Wiwin. Have a good day today. thank you Miss Dea. Thank you semuanya. Have a good day all. Thank you. I love you Miss. Bye bye. Bye.